Tim Fakta sudah tiba di situs Astana Gede, Dusun Indrayasa di Desa Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Kita ingin menelusuri peninggalan sejarah dan keberadaan eksistensi dari Kerajaan Galuh itu sendiri. Kita lihat bagaimana di situs ini pembuktian-pembuktian tentang prasasti peninggalan sejarah Kerajaan Raja Galuh. Kita akan ketemu dengan beberapa arkeolog yang akan menjelaskan secara langsung. Ikuti kami. Dengan Pak Lutfi, arkeolog kita yang kita sudah bicara sebenarnya soal kerajaan ya Pak ya. Iya. Kita ingin tahu sebenarnya Pak, kalau memang ada variabel untuk membuktikan pelabuhan, lalu kemudian perekonomian dan juga prasasti. Nah, di manakah prasasti itu berada di sini? Jadi kalau kita bicara tentang Kerajaan Galuh misalnya, kita bisa berangkat dari deduktif bahwa ada atau tidakkah Kerajaan Galuh itu di masa lalu. Ada yang kedua, kita mengumpulkan bukti-bukti apakah ini mengarah ke sesuatu institusi di masa lalu. Tapi Galuh ini, kalau kita baca berbagai sumber, itu jelas ada keberadaannya. Tapi bagaimana keberadaannya, itulah yang kemudian kita teliti. Kita cari bukti-buktinya. Tapi kita lihat sedikit ini ekskavasi areanya ini ya ekskavasi Pak. Coba ini, kita lihat ya sedikit ya. Ini ekskavasi areanya. Ini ekskavasi, ini satu bagian dari kegiatan penelitian yang dilakukan di Astana Gede Kawali ini. Bahwa penelitian di sini sudah dilakukan juga sudah sejak lama. Untuk Balai Arkeologi Jawa Barat sendiri, dulu namanya Balai Arkeologi Bandung, sudah mulai penelitian di sini tahun 1993. Ini timnya ya Pak? Ini sudah terakhir yang sudah dilakukan oleh tim Unpad di bawah pimpinannya Prof. Nina. Prof. Nina, di sini ini Pak Lutfi ya? Saya memimpin tim ekskavasinya, kegiatan ekskavasinya. Boleh kita lihat Pak seperti apa prosesnya? Boleh. Ini hasil penelitian yang sudah dilanjutkan di bawah pimpinan Prof. Nina lewat ALG itu. Dahulunya tahun 1993 dan ekskavasi 2003 bagi Balai Arkeologi Jawa Barat hanya menemukan bagian struktur ini. Interpretasinya beda. Pada saat itu ini diperkirakan jalan. Padahal setelah kita buka ekskavasi lebih luas, kita melihat ada struktur, ada satu penampang. Kalau kita melihat di sebelah sisi utara itu ada susunan berundak yang mengarah ke tempat yang suci lagi. Dan di sebelah sana nanti ditemukan beberapa prasasti yang menceritakan tentang Kerajaan Galuh di masa lalu itu, prasasti-prasasti Kawali ini. Jadi ini disimpulkannya sebagai jalan ya Pak? Dulu sebagai jalan, tapi setelah kita lihat struktur berundak di situ, ada nanti suatu bagian yang sakral di masa lalu. Mungkin tempat melakukan upacara, karena dari hasil ekskavasi tahun 2003 atau 1993 itu, di bagian ini dulu ditemukan ada abu-abu. Mungkin sisa upacara di masa lalu. Di mana Pak? Di atas batu ini. Ini jelas ada struktur, meninggi ke sini. Mungkin di sini ada satu proses upacara, baru menempatkan abu di sini, dan ini makin meninggi ke sisi sebelah utara, dan di sebelah sana itu adalah Gunung Sawal. Mohon maaf Pak, jadi ini adalah bagian dari tadi yang dikatakan diperkirakan sebagai tempat... Sebagai bagian dari proses upacara yang ada di Astana Gede Kawali atau di bagian Kerajaan Galuh itu di masjid. Ini baru ekskavasi yang menghasilkan struktur yang membuktikan bahwa di masa dalam satu prasasti disebutkan itu pusat keraton di Surawisesa saya menyebutkan prasasti itu. Inilah bagian-bagian dari proses atau bagian dari kompleks keraton di masa lalu itu. Itu yang dicoba direkonstruksi lewat proyek LG itu. Jadi dalam hal ini dari Kerajaan Galuh itu kita bisa lihat ada temuan atau tinggalan budaya yang ada di permukaan. Kita bisa lihat prasasti, beberapa prasasti, dan juga ada struktur yang tertutup di bawah permukaan tanah yang kita buka lewat ekskavasi itu. Inilah buktinya gitu. Saya saat ini bersama dengan Kang Pandu Rade. Apa kabar Kang? Kang Pandu ini juga sering dimintakan informasinya, keterangannya, pengalamannya langsung praktek di lapangan oleh sejarawan akademisi yang suka buat buku. Nah ini mesti ada pengertiannya juga ya Kang ya, karena dari mana juga sumber-sumber sejarah kalau tidak dari orang-orang asli yang ada di dalam tanah Ciamis ini yang punya Kerajaan Galuh. Nah Kang, kalau kita boleh lihat nggak Kang contoh naskah-naskah atau mungkin literasi yang bisa menguatkan sejarah dari Kerajaan Galuh juga?
Ya, kalau Galuh saya pikir ya itu teh. Jadi kita kan sumber-sumber tentang Galuh ini paling banyak. Ya. Itu sumbernya melimpah itu di naskah-naskah sebagai sumber sekunder. Oke. Kalau dari sisi primer gitu ya seperti prasasti. Nah, naskah ini nanti menguatkan sumber-sumber primer seperti yang di Astana Gede Kawali misalnya itu. Nah, di antara beberapa naskah mungkin yang bercerita tentang Galuh, di antaranya kita tahu ada naskah cerita Parahyangan. Ya. Kemudian juga ada naskah yang ditulis pada masa-masa ketika Islam mulai berkembang. Di antaranya ada naskah Negara Kertabumi yang ditulis oleh Pangeran Wangsakerta. Kemudian juga ada naskah Carita Ratu Pakuan yang ditulis sekitar abad 18 ya. Nah, kemudian juga ada naskah Purwaka Carubanagari yang ini merujuk ke naskah Pangeran Wangsakerta. Oke, jadi ini salah satu Negara Kertabumi. Nah, ini salah satunya ini adalah Negara Kertabumi. Negara Kertabumi ini ditulis oleh Pangeran Wangsakerta ya. Jadi ini naskah Negara Kertabumi. Kertabumi. Ya, ini bagian buku yang kedua atau Dwitya Sangga. Ya. Kemudian dialihbahasakan ini oleh sejarawan tradisional malah dari Cirebon oleh Pak Tede Sujana gitu ya. Beliau Ini dibuatnya di tanggal 23 Ya. Oktober 1957. ya ini dialih aksara dan dialihbahasakan oleh beliau waktunya itu tadi di Cirebon. Ini sudah tercatat di mana kalau di pusat, Kang? Apakah misalkan di Badan Arkeologi atau apa? Ini sudah masuk Ya, jadi kalau saya pikir kalau ini kan naskah yang Pustaka. termasuk babon ya, kalau di Cirebon juga di Kesultanan, Ya. di keraton-keraton juga Ya. ini kan menjadi pusat karena keraton itu merupakan salah satu pusat ya, pusat Ya. pernaskahan semuanya adanya di keraton karena Cirebon itu pernah menjadi pusat. Jadi ada di kebudayaan. keraton. Di antaranya di keraton, kemudian juga dirujuk di berbagai akademisi atau institusi terkait dengan pelestarian ataupun dengan naskah misalnya. Oke. Nah, kalau naskah ini kan kajiannya di filologi misalnya gitu ya. Filologi itu lebih ke kajian isinya, Oke. kalau kodikologi lebih ke fisiknya. Oke. Gitu. Menurut Kang Pandu, variabel-variabel yang diberikan oleh Mbak Berit dan Saidi soal dilihat peninggalan pelabuhan, perdagangan atau PAD ya, dan juga prasasti itu sebenarnya sama tidak sih panduannya bagi para sejarawan dan budayawan Iya. kalau ingin memastikan ini memang benar. Ya, memang itu salah satu variabel yang menjadi syarat sebuah kerajaan yang memang nggak seperti itu ya. Secara ekonomi gitu pada waktu itu masyarakat kita kan dipengaruhi oleh lingkungan geografisnya juga teh. Masyarakat Sunda itu masyarakat yang pahuma sebetulnya, yang berhuma gitu ya. Artinya berpindah-pindah gitu. Secara garis besarnya seperti itu. Tapi interaksi ekonomi, pertukaran gitu ya dan sebagainya juga terjadi seperti itu. Dan itu kan tidak selalu mengandalkan kepada industri seperti adanya tambang emas dan lain sebagainya. Nah, memang kerajaan Galuh ini berada di pedalaman katakanlah, jauh dari geografisnya, jauh dengan lautan. Tapi kekuasaannya kan terbentang sampai ke pinggir laut dan sebagainya. Terus ada pelabuhan-pelabuhan yang di wilayah utara itu Pantai Cirebon dan yang saat ini yang kita kenal itu dulunya merupakan bekas dari pelabuhan-pelabuhan dari kerajaan Galuh. Jadi boleh dikata bahwa untuk periode di masa klasik itu setelah era Tarumanagara di Sunda ini atau di Jawa Barat saat ini, kerajaan itu hanya ada dua sebetulnya, Sunda dan Galuh. Kang Pandu, terima kasih atur nuhun, Kang. Kita akan temukan fakta berikutnya.